Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita di pertemuan selanjutnya masih tentang perkembangan politik di masa Orde Baru. Semoga kita bisa menerima pembelajaran ini ya dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahwa masa Orde Baru itu membawa kehidupan masyarakat lebih baik daripada masa Orde Lama. Nah, di sini tentang perkembangan politik dan ekonomi, yang kita bahas politik dan ekonomi pada masa itu. Karena mengapa rakyat sangat terlantar tentang kehidupan ekonomi pada saat itu sampai mereka terjadinya transmigrasi segala macam untuk menghindari kelaparan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan sebentar lagi, oke? Oke, di sini kita masih membahas tentang masalah Orde Baru, ya, awal Orde Baru dan menuju awal reformasi. Masih dipegang oleh Presiden Soeharto. Nah, penataan kehidupan politik masa Orde Baru. Di sini, setelah tadi Soeharto menerima mandat dari Soekarno, di sana dikenal dengan istilah Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, ya, begitulah demikian bunyinya, ya. Nah, Presiden Soeharto menerima mandat dari MPR dan dilantik menjadi presiden yang kedua negara Republik Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian beliau menerapkan sejumlah kebijaksanaan politiknya sebagai berikut. Oke, ini dia. Soeharto setelah diangkat tadi menjadi presiden yang kedua Republik Indonesia menggantikan Soekarno pada saat itu. Zaman kita tahu ya, zaman Orde Lama itu kacau balau, konflik segala macam, partai terlalu banyak, sampai pernah zaman Soekarno itu mendiri sampai 11 menteri seperti itu ya. Nah, zaman Soeharto ini beliau membuat Orde Baru ini ada tatanan-tatanannya. Nah, sini salah satu adalah pembubaran PKI. Nah, di sini beliau membubarkan partai yang namanya PKI itu terlarang di Indonesia berdasarkan ketetapan MPR nomor 24/MPR/1966. PKI itu resmi dihapus dari Indonesia. Itu menurut beliau. Terus pada tanggal 18 Maret 1966, nah, menetapkan lagi sekitar 15 menteri yang terlibat di dalam G30 PKI itu oleh Soeharto. Nah, ini yang kedua, di masa Orde Baru juga, di masa Soeharto ini ya. Beliau menyederhanakan partai politik. Nah, tadi saya katakan di Orde Lama sampai 100 menteri, partai politiknya banyak banget sampai terjadi konflik-konflik. Nah, kalau kalau banyaknya mereka mementingkan negara, tapi mereka adalah mementingkan kebutuhan kelompok, seperti itu. Nah, pada tahun pemilu 1971 tadi ya, Orde Baru ini partai disederhanakan, terus dan penggabungan atau fusi. Jadi partai-partai yang banyak itu digabung, dijadikan sekian partai, jadikan jadi 2 atau berapa seperti itu ya. Nah, partai politik yang ada ini menjadi 3 kekuatan partai politik yang terdiri atas persamaan program. Nah, yang menghasilkan 3 kekuatan sosial politik sebagai berikut ya, sebagai berikut ya, perhatikan. Nah, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 itu merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama, Permusi, Perti, dan PSSI ya. Jadi satu partai ini gabungan dari 3 partai seperti itu, bukan seperti zaman Orla. Orla itu banyak satu masing-masing mendirikan partai. Nah, terus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ya, itu merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Terus Partai Katolik, Partai Murba, nah ini dia, IPKI dan Parkindo. Berarti berapa partai itu digabung jadi satu ke dalam PDI namanya. Nah, terakhir adanya golongan karya. Jadi di sini kita lihat pada penyederhanaan partai ini tadi dari sekian banyak partai menjadi 3, yaitu P3, P3, terus PDI dan golongan karya. Nah, menurut kebijaksanaan pemerintah Orde Baru ya, tujuan penyederhanaan ini adalah ditujukan untuk menciptakan stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita tahu bahwa pada awal tadi adalah gara-gara partai dan segala macamnya terjadi konflik karena tidak ada kesamaan prinsip seperti itu. Nah, karena bisa dilihat adanya persamaan politik, persepsi yang berbeda mengakibatkan konflik. Nah, ini dia, terjadinya konflik dalam suatu negara itu atau dalam satu wilayah itu adalah tidak adanya persepsi yang sama untuk membangun suatu stabilitas nasional di dalam bangsa tersebut, sehingga terjadinya kekacauan. Nah, sementara kita mengharapkan bahwa rakyat bisa menikmati keadaan negara yang aman dan tentram. Oke, next, yang ketiga di masa Orba juga, di masa Presiden Soeharto, beliau memprogramkan pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan. Nah, ini dia.
pemilu yang kontinu, ya kontinu. Nah, setiap pemilu itu diadakan selama 5 tahun. Di masa beliau membuat program seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 6 kali pemilu di masa beliau, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Di situ pemilu di zaman Orba, ya. Nah, terus penyelenggaraan ini dengan teratur dilaksanakan dengan baik dan menggunakan azas luber, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia. Nah, didominasi oleh Golkar. Nah, di sini kita udah bisa lihat bahwa kita tahu bahwa Golkar itu adalah partai pemerintahan gitu ya. Nah, di sini pada masa pemilu ini didominasikan oleh Golkar dan bertanggung jawab setiap akhir tahun selalu disetujui oleh MPR. Nah, waktu beliau menjabat, Soeharto menjabat, kan 5 tahun sekali itu harus minta pertanggungjawaban. Nah, ini setiap pertanggungjawab beliau itu disetujui oleh MPR. Ya, dan rancangan undang-undang yang juga yang dijanjikan juga selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR, dan akhirnya beliau naik lagi di periode berikutnya menjadi presiden selanjutnya di Indonesia. Oke, next, yang keempat di masa Orba ya, di masa Presiden Soeharto ini, peran ganda atau dui fungsi ABRI. Nah, kita pernah dengar dulu ada dui fungsi ABRI namanya ya. Nah, di sini dikatakan dui fungsi ABRI itu dikatakan bahwa yang menjadi ABRI dalam hal ini secara organisasi berkuasa atas sipil dan juga menduduki jabatan strategis. Nah, sepertinya jadi gubernur, jadi camat, jadi bupati segala macamnya. Tuh, di masa Orba. Terus Soeharto juga mencetuskan dan dilaksanakan konsep tersebut bahwa pemerintah berperan ganda kepada ABRI. Nah, agar tujuannya menurut beliau agar terciptanya stabilitas politik yang tadi konflik ya, terjadinya kekacauan politik di daerah segala macam agar terjadi stabilitas politik. Terus peran ini yang dimaksud adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan juga sosial politik dan ekonomi. Itu tujuannya menurut beliau pada masa ini. Oke, nanti kita lihat selanjutnya seperti apa ya. Terus pada masa ini juga anggota ABRI mendapat kursi di DPR. Nah, ingat, kursi di DPR dan juga di MPR. Nah, ini dasarkan kepada pertimbangan bahwa kata zaman Orde Baru ini, ABRI merupakan dinamisator dan stabilisator. Nah, maksudnya sebagai dinamisator ini adalah ABRI berperan sangat penting ya dalam perang kemerdekaan pada masa itu, dan sebagai stabilisator yaitu mencegah katanya adanya perpecahan bangsa setelah terjadinya peristiwa G30 PKI tahun 1965 tersebut. Oke, yang kelima program Orba yang kelima yaitu mengadakan P4. Pernah dengar P4? Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Saya masih ingat di zaman ini semua rakyat kita diwajibkan untuk melaksanakan penataran P4. Nah, bukan seperti zaman sekarang ada hanya orang pegawai, orang pemerintahan gitu. Kalau zaman dulu semua itu diwajibkan mengikuti penataran P4 ini tadi. Nah, sejak tahun 1978 ya, pemerintah melaksanakan penataran P3 bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, dengan tujuan apa? Untuk memberi pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila, supaya tidak ada kekeliruan tentang demokrasi Pancasila itu apa. Jadi rakyat yang sekolah, yang berpendidikan tinggi, yang sederhana, yang SD segala macam diusahakan untuk mengikuti penataran P4 ini agar mereka paham apa itu demokrasi Pancasila, seperti itu. Terus pada tahun 1985 pemerintah menerapkan lagi Pancasila itu sebagai azas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Nah, yang punya arti bahwa semua organisasi itu ada di bawah naungan Pancasila. Dia tidak boleh menggunakan azas lain selain azas Pancasila, seperti itu. Next, yang keenam. Nah, yang keenam, penataan politik luar negeri di Indonesia. Nah, kita tahu ya bahwa zaman Orde Lama, zaman Presiden Soekarno, keadaan politik luar negeri kita masih carut marut, masih kacau balau. Karena apa? Kondisi politik kita di Indonesia tidak aman, ya otomatis mempengaruhi dari politik luar negeri. Nah, di masa Orba ini salah satu program Presiden Soeharto, beliau menatakan lagi politik luar negeri Indonesia itu seperti apa. Nah, ini pada masa Orba ini kembali lagi menjadi anggota PBB. Nah, ingat bahwa pada masa Presiden Soekarno, Indonesia pernah keluar dari PBB. Mengapa? Ada alasannya. Indonesia tidak setuju bahwa Malaysia jadi Dewan Keamanan PBB pada saat itu. Oke, nah ini kita lanjutkan. Nah, di masa Soeharto dimasukkan lagi Indonesia ke dalam PBB. Nah, pada tanggal 8 September 1966, dan Indonesia melakukan normalisasi ya hubungan dengan negara-negara lain seperti Singapura ya.
Malaysia banyak itu saat itu kan. Nah, di sini Indonesia menyampaikan bahwa pengakuan atas dirinya Republik Singapura kepada pada masa itu dijabat oleh Perdana Menteri Singapura yaitu Lee Kuan Yew. Nah, ingat seperti pada masa Indonesia awal bahwa presiden hanyalah sebagai lambang, yang berkuasa adalah Perdana Menteri, sama seperti di Singapura yang berkuasa adalah Perdana Menteri. Saat ini yang menjabat adalah Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Nah, Indonesia pada masa Soeharto menormalisasikan keadaan yang saat itu dulu terputus, kita kembali lagi ke anggota PBB. Nah, terus zaman Orba juga membangun hubungan bilateral dengan Malaysia yang saat itu terputus. Nah, ini saya katakan tadi bahwa mengapa terputus pada masa Orde Lama, pada masa Soekarno? Karena Soekarno tidak mau bahwa Malaysia itu menjabat Dewan Keamanan PBB saat itu. Alasannya apa katanya? Negaranya aja kacau, masa orangnya menjadi Dewan Keamanan? Seperti itulah alasan salah satu politiknya, ya kan? Nah, terus di sini otomatis Indonesia kalau kita keluar dari organisasi dunia, kita susah dilihat dua mata oleh dunia, ya kan? Sebelah mata aja susah, apalagi dua mata seperti itu. Seandainya kita termasuk organisasi dunia, maka kita akan diperhatikan dengan kerjasama yang baik. Nah, masa ini balik lagi ke PBB tersebut. Nah, terus di sini lagi setelah masuk ke PBB lagi, Indonesia aktif berperan ya dalam organisasi regional maupun internasional. Seperti misal OKI, ini organisasi tentang agama Islam, ya. OPEC, ya tentang minyak. APEX juga tentang ASEAN juga. Jadi kita telah termasuk kepada dalam negara-negara tersebut setelah zaman Orde Baru di masa Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, ini dia penataan selama masa Orba, ya. Masa Orba Indonesia dimasukkan kembali ke PBB, diadakan pemilu secara berkesinambungan, kita tidak aktif di dalam organisasi aktif lagi, bahwa Indonesia itu bisa di saat itu ditunjukkan ke mata dunia. Terima kasih untuk materi saat ini tentang perkembangan politik dan ekonomi. Kita lihat bagaimana keadaan politik Indonesia pada saat itu, ya. Step by step berangsur pulih kembali di masa Orde Baru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.